Shalom semua jemaat yang diberkati Tuhan, Anda sedang menyaksikan BIC bersiaran ke udara bersama Anda. Bagi penonton atau seisi keluarga yang berada di rumah, Anda boleh mengakses terus laman utama Facebook dan YouTube Gereja Bintulu Evangelical Church BIC seperti yang tertera di layar screen Anda, supaya Anda dapat mengikuti perkembangan live ibadah Raya Ahad BIC setiap minggu jam 9 pagi. Jangan lepaskan peluang untuk subscribe dan follow untuk Anda mendapatkan notifikasi agar Anda tidak terlepas perkembangan yang terkini. Di mana persembahan sebagai satu penyembahan kita dan sebagai tanda rasa kesyukuran kita kepada Tuhan, mari kita mengambil bahagian dalam tangguh persembahan dan persepuluhan yang kita jalankan secara online. Beberapa cara telah kita sediakan bagi memudahkan jemaat menjalankan transaksi online ini. Yang pertama, kita bolehlah menulis cek di atas nama Borneo Evangelical Mission Bintulu. Cara yang kedua, kita boleh lakukan melalui pemindahan online dan menggunakan account yang tertera di layar screen Anda. Dan cara yang ketiga, seandainya Anda dapat keluar sewaktu berurusan di bank, Anda boleh memasukkan uang ke account BIC melalui mesin CDM atau ATM. Dengan mempertimbangkan keadaan semasa yang tidak memungkinkan gereja untuk mengadakan pertemuan ibadah di bangunan gereja serta menyahut arahan daripada kerajaan pusat untuk membendung penularan wabak COVID-19, mari kita bersama-sama proaktif mengambil langkah dan tanggung jawab menjaga kesehatan dan kesejahteraan bersama. Bagi Anda yang sedang menyaksikan siaran ini bersama kami pada masa ini, jangan lupa untuk like, komen, serta kongsikan siaran ini di laman sosial media Anda supaya bersama kita nikmati dan mengalami kuasa firman Tuhan. Saya percaya pasti terjadi pemulihan, pelepasan, dan kesembuhan akan terjadi bagi keluarga, bangsa, dan negara kita yang tercinta. Adakah Anda siap untuk mengalami lawatan Tuhan pada hari ini? Mari bersama luangkan waktu ini untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita yang mengarah dan fokuskan sepenuhnya kepada Tuhan lewat apa yang akan disampaikan sebentar nanti. Terima kasih untuk waktu dan perhatian Anda. Mari kita saksikan BIC bersiaran ke udara bersama Anda. Mari Bapak Ibu dengan sukacita kita datang. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai
setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari tangannya mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan. Mari kita melayani di dalam sukacitamu, Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Bapak Ibu tangan diangkat, mengalir bersamamu, tangannya diangkat yang percaya. Amin. Lebih sungguh lagi kita mengangkat, melayani Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu.
Salam, selamat pagi. Hari kita pagi itu berpuji, bermulia bahasa nama Tuhan. Terima kasih Maga bagi Tuhan, lepas kita boleh bergulai, boleh gumpul, boleh menyembah Tuhan kepada itu. Sebetulnya kita ninga jago Tuhan kepada itu, aku main kita bersampai pemuka dulu. Tuhan apa yang kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, mari mulia, beri bahasa ke nama Tuhan. Kami mari puji terima kasih laban udah nyagang mata dan mungkus kami udah melindung kami Tuhan sepanjang bulan, sepanjang minggu, bahkan sepanjang kesari itu. Boleh kami berhidup, boleh kami nyembah Tuhan, boleh kami megak, boleh ninga jakut Tuhan kepada itu Tuhan. Apa yang kami surga berkati gumpul kami, ayat pengepuan sebagai penembuk, segala kuasa nama tibisik ngacau, tibisik ngegau. Kami ngemuntan, kami murus semuanya Tuhan di dalam nama Yesus dan berkuasa. Apa yang kami surga, aku bersampai di dalam nama Yesus, buka mata pintu hati kami Tuhan, awak kami sama-sama boleh belajar ke jakut Tuhan Tuhan. Segala kuasa nama tibisi ngacau, undi yang hati kami fikir kami, sekali baru kami ngemuntan semuanya dalam nama Yesus nada berkuasa. Terima kasih Tuhan, berkat kami pun semai penemu, nama Tuhan dipemuliakan. Terima kasih Apai, dalam nama Yesus kami minta sampai dipuji, terima kasih ya. Amin. Okay, kepada itu aku cuba mai jago Tuhan dalam bahasa Malaysia. Ulama dah nak mai dalam bahasa Malaysia. Okay, salam dan salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus. Saudara yang Yesus kasihi, firman Tuhan yang kita sama-sama belajar pada pagi ini diambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat ke-6. Mazmur 1 ayat 1 sampai ke-6 saya baca untuk kita. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan percuma, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang menungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tema yang saya mau angkatkan kepada kita pada pagi ini ialah dua jalan kehidupan manusia. Mazmur ini ditulis oleh Daud dan orang lain. Tema besar dalam mazmur ini ialah doa dan pujian, atau pantun ngau puji. Tujuan mazmur ini adalah sebagai doa dan pujian yang diilhamkan Roh, ditulis secara umum untuk mengungkapkan perasaan dalam hati sunabari manusia dalam hubungan dengan Allah. Saudara yang Yesus kasihi, dalam ayat yang kita sama-sama baca tadi, kita dapat temukan berbicara tentang orang benar dan orang fasik. Ada dua perkara. Saudara yang Yesus kasihi, di sini kita akan berbicara tentang jalan. Apakah maksud jalan? Kalau kita melihat jalan raya yang selalu kita pakai, banyak simpang dan banyak jalan. Kalau kita balik ke kampung, ya rumah masing-masing, kalau kita ada pada Bendulu, banyak simpang, banyak jalan. Kita sebagai pemandu kita tahu mana jalan yang kita mau tuju dan jalan raya yang baik dan jalan raya yang jahat. Apa yang saya mahu sampaikan pada pagi ini kepada kita tentang jalan adalah jalan yang benar dan jalan yang jahat. Sesuai tema yang kita beritahu tadi adalah dua jalan kehidupan. Garis besar yang pertama yang saya mau kongsikan ialah jalan orang benar. Kalau kita melihat dalam ayat 1 sampai ayat ketiga. Dalam ayat 1 sampai ketiga menggambarkan manusia yang berbahagia.
Ya, kalau kita melihat dalam ayat ke-1 tadi dia mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang dengan tegas menolak kejahatan, ya, dan menetapkan hati serta pikirannya terhadap hukum Allah atau perintah Allah yang hendak disampaikan. Jalan orang benar dan jalan orang yang mengikuti jalan yang baik dan ajaran Tuhan dengan sepenuhnya. Cara kehidupan orang benar tidak sama dengan kehidupan orang fasik. Jalan orang benar pula mempunyai ciri-ciri hidup dalam kebenaran, kasih, ketaatan kepada firman Tuhan, dan selalu menungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Saudara yang Yesus kasihi, pada pagi ini, kalau kita melihat dalam ayat pertama Mazmur ini, menekankan dan menerangkan orang benar tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak berdiri di hadapan orang berdosa. Saudara yang Yesus kasihi, kalau kita melihat maksud yang berdiri di jalan orang berdosa, artinya adalah tidak mengikuti teladan hidup orang yang berdosa dan tidak mengikuti tingkah laku kehidupan mereka, perkataan dan perbuatan orang yang berdosa. Orang yang percaya dapat kita ketahui dari apa yang mereka lakukan. Contohnya, tempat yang mereka tidak dapat kunjungi dan tidak dapat duduk dalam kumpulan percuma, atau tidak bersekutu mengambil bagian dalam kumpulan orang yang sombong dan menolak firman Allah. Kalau kita melihat dalam ayat ke-1 ini tadi, dia mengatakan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan percuma. Saudara yang Yesus kasihi, kalau kita melihat dalam ayat ke-2 adalah dia menerangkan tentang orang benar merenungkan firman Tuhan. Ayat kedua dalam Mazmur ini dia menekankan tentang merenungkan firman Tuhan. Tuhan mengajak kita supaya kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Orang yang diberkati Allah adalah orang yang selalu mendengar firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan selalu intim dengan Tuhan, ya, selalu intim dengan Tuhan. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan, ada permulaan nikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau kita melihat dalam Amsal 9 ayat 10. Saudara yang Yesus kasihi, kesukaan orang benar adalah Taurat Tuhan. Kalau kita melihat perkataan kesukaan ini, ya, perkataan kesukaan ini bermaksud adalah perasaan cinta kita dan perasaan rindu kita kepada pribadi yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang Yesus kasihi, kalau kita cinta kepada Tuhan, kita berusaha untuk menaati kehendak Tuhan dalam hati yang dalam dan senang dalam perintah Tuhan. Di dalam kita merenungkan firman Tuhan dan Taurat Tuhan siang dan malam, kita akan berusaha hidup di dalam berkat Tuhan, mendapat pengajaran tentang yang baik dan yang buruk. Sikap dan tingkah laku kita sebagai anak-anak Tuhan, itu paling penting adalah kita sebagai orang benar perlu menungkap firman Tuhan, ya, mengetahui firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu mengajar, bahwa firman Tuhan itu mendidik kita dalam segala hal. Dan ayat ketiga di dalam bahagian hidup jalan orang benar ini adalah ayat ketiga. Kalau kita baca ayat ketiga ini, dia seperti ini: ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara Yesus kasihi, dalam ayat ketiga ini dalam Mazmur ini,
berbicara tentang kehidupan. Ya, jalan orang benar adalah orang yang selalu tinggal di dalam firman Tuhan dan terus menerima sumber kehidupan daripada Tuhan. Saudara yang Yesus kasihi, kalau kita melihat tentang aliran air, bahwa air ini selalu melambangkan Roh Allah. Bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus dari dalam hatinya, lebih dalam akan mengalir air kehidupan. Itu paling penting adalah kita akan bertumbuh, ya, bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Kristus, ya. Saudara Yesus kasihi, kalau kita melihat dari segi pelajaran rohani di sini, saudara Yesus kasihi, yaitu kita sebagai anak Tuhan, kita perlu tahu apa itu jalan kebenaran. Dan kita sebagai orang percaya, kita tidak dapat duduk di dalam kumpulan orang yang berdosa dan kepada kumpulan orang yang pencemooh. Itu yang paling penting. Itu adalah jalan orang benar yang perlu kita tahu. Itu garis yang pertama. Yang kedua, dua jalan kehidupan manusia. Yang kedua, garis besar kedua adalah jalan orang fasik. Kalau kita melihat dalam ayat keempat sampai ayat kelima, yaitu dalam ayat keempat dan kelima ini menggambarkan orang yang berdosa yang tidak mahu bertobat. Ya, kalau kita melihat ya ayat kelima dia seperti ini, ayat keempat. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ayat 4 dan ayat kelima ini menggambarkan orang berdosa dan tidak mahu bertobat. Dan mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, ya, sebab mereka tidak mahu bertobat. Jalan orang fasik itu seperti orang yang menentang Allah dan orang yang melanggar perintah Allah di dalam kehidupan mereka. Mereka juga tidak mahu mendengarkan kebenaran dan mendengarkan firman Tuhan. Jalan orang fasik juga selalu hidup di dalam dosa, ya, selalu hidup di dalam dosa. Selalu hidup dalam kekalahan di dalam hidup mereka, ya. Dan hidup mereka selalu kosong dan selalu berdosa. Bahkan mereka adalah menguasai hidup mereka sendiri. Bukan Tuhan yang berkuasa di dalam hidup mereka, tetapi mereka yang berkuasa. Mereka yang mengatur hidup mereka, bukan Tuhan. Kalau kita melihat di sini, saudara Yesus kasihi, ada 3 perkara yang sangat penting dalam ayat keempat ini, ya. Dan ayat kelima ini memberitahu kita tentang mereka seperti sekam, bahwa mereka akan dihukum Allah pada hari penghakiman. Saudara yang Yesus kasihi, kalau kita melihat ayat keempat ini dalam semua ini berbicara tentang jalan orang fasik, ya, yang saya katakan tadi, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Saudara yang Yesus kasihi, kalau kita melihat jalan kehidupan orang fasik ini, bahwa mereka tidak dapat menghasilkan buah yang lebat, ya, tidak dapat menghasilkan buah yang lebat dan mereka akan layu. Kerana jalan fasik ini seperti sekam yang ditiupkan angin. Mereka tidak tahan, ya, tidak tahan di dalam hidup mereka. Bahkan mereka banyak di dalam kekalahan hidup mereka. Hidup mereka sebenarnya kosong dan tidak punya persekutuan dengan Allah. Jalan kehidupan orang fasik juga, mereka tidak kokoh dan tidak kuat di dalam pendirian mereka. Mereka mudah terikut-ikut dengan cara dunia, ya. Hidup mereka adalah mengikuti cara dunia. Mereka tidak punya harapan untuk masa depan. Akhirnya hidup mereka binasa dan hidup mereka terumbang ambing. Bahkan nak tentu arah penghidup sedaya. Ulu nak kelik nak. Itu yang paling penting. Dan ayat kelima, kalau kita melihat di sini, itu ayat kelima dia mengatakan, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan benar. Ayat 5 ini dia berbicara tentang jalan kehidupan orang fasik yang tidak tahan
di dalam penghakiman dan dalam kumpulan benar. Saudara yang Yesus kasihi, kalau kita melihat dalam kehidupan fasik ini bahwa orang yang jahat akan dihukum Allah. Orang yang jahat, orang yang berdosa, dan orang yang berpaling kepada Tuhan tidak menaati Taurat Tuhan, maka firman Tuhan akan dihukum pada hari penghakiman. Saudara yang Yesus kasihi, kalau kita melihat sebagai pelajaran rohani di sini, kalau kita salah langkah atau tersalah jalan di dalam kehidupan kita, yaitu seperti orang yang belum mengenal Tuhan, kita seperti orang fasik. Kalau kita melihat satu contoh seseorang yang penjual dadah, ya, seseorang penjual dadah diwajib dihukum gantung, bahkan dihukum mati oleh pihak berkuasa. Begitu juga kita, begitu juga kalau kita tersalah jalan di dalam Tuhan, kita hidup di dalam kumpulan orang yang berdosa dan seperti sekam yang ditiupkan angin, dan hidup di dalam kekalahan di dalam kehidupan kita. Paling penting, kita sebagai orang percaya, kita tetap kuat dalam Tuhan. Kita tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan yang lain. Hanya Yesus saja jalan kebenaran. Hanya Yesus saja jalan pemenang penghidup. Nadai sikap boleh datang rapai. Nanti mendengar Yesus. Sebagai kesimpulan di sini, saudara yang Yesus kasihi, kalau kita melihat di sini adalah tentang dua jalan kehidupan manusia. Saya mengambil ayat ke-6 sebagai kesimpulan dia. Ya, seperti ini. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan fasik menuju kebinasaan. Saudara Yesus kasihi, dalam Mazmur ini, ayat ke-6 ini adalah sebagai kesimpulan bahwa Tuhan dia mengenal orang benar, tetapi jalan fasik itu adalah menuju kebinasaan. Itu firman Tuhan, sedikit renungan kita pada pagi ini tentang dua jalan kehidupan manusia. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan yang Kau berikan kepada kami pada pagi ini, bahkan mendengar firman-Mu ya Bapa. Bapa di surga, tanamkan firman-Mu dalam hati kami Tuhan, supaya kami sentiasa kuat. Berkati saudara-saudara kami yang sudah mendengar juga ya Bapa. Terima kasih Yesus, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.